Pemirsa, dosen viral yang ludahi kasir toko swalayan akhirnya dipecat karena dianggap melanggar kode etik. Sementara itu di Surabaya, polisi menangkap tersangka pengusiran dan pembongkaran rumah seorang nenek. Viral di media sosial, seorang pria meludahi kasir toko swalayan di Jalan Perintis Kemerdekaan, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Peristiwa itu pun menuai reaksi keras warganet. Netizen mengecam aksi pelaku yang belakangan diketahui bernama Amal Said yang berprofesi sebagai dosen. Pasca viral di media sosial, pihak Universitas Islam Makassar akhirnya memberhentikan Amal yang merupakan dosen Fakultas Pertanian. Keputusan itu diambil dalam sidang Komisi Disiplin dan Etik Internal. Bersangkutan telah melanggar kode etik dosen dan peraturan kepegawaian yang ada dalam lingkup UIM. Karena itu, Rektor UIM memberhentikan yang bersangkutan. Setelah dinyatakan berhenti sebagai dosen di UIM Makassar, pihak kampus juga memutuskan untuk mengembalikan status Amal Said ke L2 Dikti wilayah 9. Lantaran dosen tersebut berstatus aparat sipil negara dari lembaga itu. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Julius Vin Anyus melaporkan. Ratusan warga menyaksikan langsung jalannya prarekonstruksi kasus pembunuhan seorang bocah perempuan yang diduga membunuh ibunya yang digelar aparat Polrestabes di Jalan Dwi Korah, Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara. Dalam prarekonstruksi, terduga pelaku mendapatkan pendampingan dari psikolog, Dinas Perlindungan Anak, dan pihak terkait lainnya. Selama 6 jam prarekonstruksi yang digelar, ada 43 adegan yang diperagakan oleh terduga pelaku dan juga saksi. Barang bukti hasil penggeledahan petugas pun tengah proses pendalaman. Masih melakukan proses penyelidikan lanjutan dan proses penyidikan lanjutan sambil menunggu hasil pemeriksaan asesmen psikolog anak berhadapan dengan hukum. Sebelumnya aksi pembunuhan terjadi pada Rabu 10 Desember 2025 ketika pelaku tidur di kamar yang sama bersama kakaknya dan korban. Pelaku tiba-tiba menikam korban beberapa kali dengan pisau hingga korban meninggal dunia. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, Hai News melaporkan. Pemirsa, aksi kejar-kejaran polisi dengan kurir narkoba terjadi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Upaya pelarian pelaku terhenti setelah mobil mereka terperosok ke sawah. Aksi kejar-kejaran antara polisi dengan kurir narkoba ini terhenti setelah minibus yang dikendarai pelaku tercebur ke sawah di pagar Merbau, Deli Serdang, Sumatera Utara. Bahkan seorang pelaku terlihat menangis saat digelandang ke mobil polisi. Karena kondisi pakaian mereka penuh dengan lumpur, polisi langsung memandikan keduanya di saluran irigasi sawah. Saat interogasi, pelaku mengaku sempat membuang paket sabu seberat 2,7 kg untuk menghilangkan barang bukti. Sabu tersebut rencananya akan dikirim ke Jakarta dan diduga diedarkan saat perayaan malam tahun baru. Dilakukan pengejaran terhadap kendaraan Avanza warna putih dan kita bisa melakukan mengamankan 2 orang pelaku dengan jumlah barang bukti ada 3 bungkus narkoba dengan berat kurang lebih 2.760 gram. Saat ini sabu yang dibawa telah ditemukan. Polisi terus melakukan penyelidikan dan memburu bandar serta pemasok narkoba yang dibawa oleh pelaku. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid melaporkan. Ditolak berhubungan intim, seorang pria di Medan, Sumatera Utara tega membunuh istrinya. Sementara prarekonstruksi kasus seorang bocah perempuan SD yang diduga membunuh ibu kandungnya digelar di rumahnya di Jalan Dwi Korah. Seorang pria Asrizal 46 tahun tega membunuh istrinya di rumahnya di Jalan Jawa, Medan Helvetia, Medan, Sumatera Utara. Pelaku tega membunuh istrinya karena hasrat untuk berhubungan intim ditolak oleh korban. Rasa kecewa, pelaku membekap korban dengan bantal hingga korban kehabisan nafas.
Usai membunuh korban, pelaku kemudian tidur di sebelah jasad korban hingga pagi hari. Keesokan paginya, pelaku pura-pura terkejut dan memberitahu keluarga bahwa korban tidak bergerak saat dibangunkan. Namun sejumlah luka bekas cakaran di tubuh pelaku membuktikan jika korban sempat melawan saat dibekap pelaku. Dari hasil pemeriksaan CCTV, didapati adegan sesaat sebelum membunuh, pelaku sempat mematikan saklar kamera pengawas sehingga tidak dapat merekam aksinya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution melaporkan. Geger, jasad seorang perempuan ditemukan warga di sebuah kamar indekos di Malang, Jawa Timur. Korban tewas secara mengenaskan dengan sejumlah luka di tubuhnya. Secara spontan, warga langsung mencari pelaku pembunuhan itu. Pelaku yang kabur melalui atap rumah akhirnya ditemukan warga saat bersembunyi di balik toren di sebuah rumah kosong. Ia sempat melawan hingga akhirnya jadi bulan-bulanan warga. Saat diinterogasi polisi, pelaku mengaku membunuh korban karena tidak bisa membayar setelah kencan dengannya. Tidak mempunyai uang sehingga tidak bisa membayar daripada korban. Sehingga korban mengancam kepada tersangka akan melaporkan perbuatannya kepada masyarakat dan petugas. Sehingga membuat tersangka ini malu dan akhirnya emosional dan ada niatan untuk menghabisi atau menghilangkan nyawa daripada korban. Pelaku kini ditahan polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia dijerat pasal tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah News melaporkan. Samuel Ardi Kristanto ditangkap tim penyidik Subdit Renakta di Treskrim Polda Jatim. Ia ditangkap dan dibawa ke Polda Jatim setelah penyidik menetapkan tersangka usai gelar perkara dan mendengarkan keterangan ahli dalam kasus pengusiran paksa Nenek Elina Wijayanti. Samuel langsung ditahan sementara rekannya berinisial MY telah dipanggil untuk diperiksa penyidik. Gelar perkara menetapkan tersangka terhadap 2 orang, yaitu SAK dan MY. Dan kami juga sudah melakukan yang tadi penangkapan terhadap tersangka SAK dan saat ini sedang dalam pemeriksaan. Demikian. Untuk yang MY gimana, Bang? MY tim kami masih di lapangan untuk melakukan. Sebelumnya viral di media sosial pengusiran paksa Nenek Elina dari rumah yang ditinggalinya oleh oknum ormas. Nenek Elina pun akhirnya melaporkan kasus itu ke polisi. Dalam kasus ini polisi juga menyita 1 buah mobil pick-up sebagai sarana yang digunakan untuk mengkosongkan rumah sang nenek. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong News melaporkan.